Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua di Saung Pibas ya. Oke, thank you banget yang udah hadir lagi ke sini. Buat teman-teman yang baru join, boleh subscribe, boleh like dan komen juga. Kalau ada yang kurang jelas boleh di komen. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya teman-teman bisa dapat info terbaru dari channel gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gue di Saung Pibas ya. Thank you banget yang masih pantengin channel gue, yang selalu hadir saat notifikasinya nyala. Buat teman-teman yang baru join, boleh subscribe, like, sama share ke teman-teman semuanya buat info seputar all about Peacock Bass. Untuk hari ini gue bakalan sedikit jelasin tentang mono short body atau jenis Pibas, Peacock Bass short body, short tail atau yang lain-lainnya yang termasuk ke Peacock Bass unik gitu. Simak terus videonya, tetap di Saung Pibas. Oke, jadi kemarin indukan gua sekitar 40%-nya alhamdulillah itu hasilnya short body semua gitu. Mungkin ada beberapa yang mati juga karena memang selama gua breeding baru kali ini gua bisa dapet short body yang banyak gitu. Banyak lah, alhamdulillah banyak, terhitung banyak. Biasanya tuh kalau indukannya nggak short body, anak-anaknya tuh burayaknya tuh jarang short body, atau mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak. Kalau gua ini sekitar 500-an, mungkin 500-600 ekor, percaya atau enggak, tapi gua memang dokumentasi semuanya dari awal gitu. Nah, ini contohnya di belakang gua ini mono short body, artinya memang mono, jenisnya mono. Short body itu kan short itu pendek ya, body itu, jadi short body itu memang bodinya pendek. Ada yang no tail, jenisnya no tail. Ada no tail tuh dia nggak punya ekor, tail tuh kan ekor ya. Ada black tail, ada itu ekornya warna hitam. Tapi kalau black tail gue belum lihat. Cuman kalau short tail gue ada, no tail gue ada, terus yang agak king sedikit gue ada gitu. Jadi emang kebanyakan nih gue pisahin karena memang yang ini size-nya agak gede. Nah, kalau yang di sebelah sini ini size-nya agak kecil tapi bentuknya lucu, jadi kayak koki gitu. Nah, simak terus videonya, gue bakalan coba jelasin sedikit pengalaman gue. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi breeding juga dapat hasil yang sama atau dapat hasil yang lebih dari apa yang gue dapetin gitu. Nah, jadi ini yang gue tadi ceritain, ini mono short body. Di sini tuh ada 300 ekor. Dan ini udah agak sempit, karena size nya udah mulai masuk ke 656 lah, 6567 random. Itu jenisnya beda, bentuknya beda-beda nih. Jadi ini sih nggak terlalu ekstrim sih ya, maksudnya memang pure short body, padahal indukannya nggak short body. Indukannya itu dari indukan gua yang biasa nelor. Jadi ini ya mudah-mudahan jadi rejeki yang lebih lah gitu. Nah, kayak gini, ini gua coba jelasin sedikit tentang short body. Yang pernah gua simak di video-video para master akuatik yang lain-lain di master predator, salah satunya gua nggak mau nyebut nama karena memang udah jadi konten. Yang gua tahu tentang short body itu, jadi di kontennya waktu itu dia pernah nyebutin short body itu ada 3, dibagi menjadi 3 katanya gitu. Teman-teman pasti tahu lah, cuman mudah-mudahan ini bukan copyright juga. Dan emang gue belajar dari situ, jadi pengetahuan gue emang gue lagi iseng-iseng lihat videonya itu, dan alhamdulillah gue malah dapat hasilnya gitu. Nah, jadi dia ceritanya
Kalau short body itu ada 3 yang dibagi menjadi 3 bagian kata dia. Jadi gue juga coba share ke teman-teman, semoga bermanfaat aja. Jadi short body itu ada yang memang dari hasil breeding, murni breeding, artinya indukannya biasa gitu, nggak ada mungkin kalau dulunya gue kurang tahu juga, cuman untuk breeding pertamanya ini emang indukannya pure, dia nggak ada nggak ada keturunan buat short body-nya. Jadi indukannya normal, mau jantannya normal, betinanya juga normal, nggak ada yang short body satupun. Nah itu biasanya natural breeding namanya gitu. Jadi hasil yang memang natural, dan itu biasanya tuh hasilnya nggak terlalu banyak, paling 8 ekor 10 ekor gitu yang pernah gua tahu tuh gitu. Nah yang kedua ini masuk ke jenis yang memang selective breeding. Selective breeding itu artinya dia nyari indukan yang sengaja memang diset buat mencetak jenis peacock bass yang memang short body nantinya. Contohnya nyari jantan Orinoco yang short body, terus nyari betinanya juga yang short body, atau jenis singu, pinima dan yang lain-lain. Dan gua banyak mono karena memang supaya lebih gua di sini lebih jelasin tentang mono karena memang sepengalaman gua aja sih gitu. Karena gua baru breeding mono, Ajul sama KLB itu aja. Nah, untuk Orinoco gua belum pernah breeding. Sempet dulu pernah, cuman ya gitulah, gagal. Nah untuk yang short body itu, yang selective breeding itu kemungkinannya agak besar, mungkin sekitar 60% gitu, 60% mungkin, atau 50%-nya bisa budayaknya short body gitu. Tapi gua juga belum lihat faktanya seperti gimana, karena memang belum pernah. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah nyobain, mungkin ada yang pernah punya temannya ngebreed ikan yang jenis dua-duanya short body dan anak-anaknya malah jadi short body gitu. Nah yang ketiga itu dipaksa atau diobat. Untuk dipaksa dan diobat juga gue baru dengar, karena memang gue juga bingung sih kalau harus mikirin gimana cara bikin obatnya, terus pakai obat apa, terus kalau dipaksa pun harus kayak gimana gitu maksanya gitu. Nah itu aja sih yang gue jelasin tentang short body. Dan short body itu kan banyak banget ya istilahnya aja short body, jadi masuknya ke jenis yang unik tuh banyak juga gitu, kebagi lagi ada yang kayak short tail, no tail, kayak gitu-gitulah pokoknya. Dan secara harga mungkin sekitar 5-8 kali lipat dari harga asli gitu. Nah untuk yang gua punya ini juga gua coba posting di Shopee gitu, buat teman-teman yang mau order, nanti gua lampirin di deskripsi. Terus teman-teman juga yang belum bisa order nih atau masih nah jadi gua ada 2 tank di sini. Ini ukurannya 130 cm gitu. Untuk makannya sih jangan terlalu di-push juga, karena memang pencernaannya juga nggak normal gitu. Jadi kan ya kita aja harus menyesuaikan lah. Kalau ngasih cacing pun digantung jangan terlalu banyak, supaya memang nanti bisa kemakan sama dia. Biasanya ikan segini tuh dia masih gampang lapar, gampang kenyang juga gitu. Nah kalau apa aja sih media yang gua pakai? Kalau media yang gua pakai di sini gua nggak pakai aneh-aneh. Gua cuman pakai semprotan dari pompa arus aja sih, sama nambah aerasi airnya supaya banyak oksigennya. Terus gua ini pakai cacing sutra, dan tadi gua siang udah nyobain pakai cere halus dan udah masuk, tapi gua nggak akan terlalu banyak dulu deh karena takut juga. Tadi ada beberapa juga yang mati karena memang cerenya nggak terlalu halus, jadi nggak kesortir banget lah gitu. Mungkin ada yang masuk ke mulutnya
kegedean atau gimana gitu, dan dia diam terus mati. Ada sekitar 3 ekor yang mati. Nah ini untuk jenisnya gue punya mono, size nya ini di 567 random. Ini ada yang 7, ada yang 7 cm, dan yang satu lagi di tank ini. Di tank ini tuh dia bentuknya lebih kotak gitu ya. Nah ini posisinya lapar nih, dia ngikutin. Gampang sih pokoknya, settingnya kita di lampu. Selama lampu nyala dia bakalan terus lapar. Jadi kalau kita nggak akan ngasih makan atau memang apa istilahnya mau supaya dianya istirahat, ya udah kita cuman tinggal matiin lampunya aja gitu. Dan ini bentuknya gue sengaja pisahin karena ini bentuknya lebih buntet gitu ya, malah ada yang kayak koki. Bentar, oh ya, ya teman-teman bisa lihat ini hasil dari indukan yang natural. Ini gua ada video dokumentasinya dari awal. Nah yang videonya sempat gua dibuat video juga kan ya, pas ada teknik pengangkatan keramik itu. Ya ini hasilnya gitu ya, mungkin hikmah dari share pengalaman ke teman-teman nih. Tuh jadi yang gua cerita tuh ada yang lemes. Oh ada yang lemes. Nanti gue coba bersihin lagi. Tapi kalau secara keseluruhan sih aman. Tuh jadi bentuknya buntet-buntet ya. Nah kalau yang tuh bentuk-bentuk gini, oh, nah ini kalau ini sih size nya karena lebih pendek, cuman ya harga gua samain deh, harga mah gua samain, cuman size nya lebih pendek aja. Ini mungkin di ukuran 45 cm. Tuh ya buat teman-teman yang mau order silahkan ya. Ini indukannya yang ini. Nah ini yang gua cerita kemarin di konten kemarin, ikan gua kesetrum tuh ikan ini. Ini luka bekas digigitnya itu, luka bekas digigitnya karena memang kemarin kesetrum, jadi dia pecah pair yang gua bilang. Dia malah si jantan yang ini malah nyerang ke betina yang ini. Nah ini untuk yang, tapi ada aja yang normal. Ini yang normalnya nih, kemarin pun ada yang normalnya. Ini yang normalnya gua udah sortir. Nah ini yang normalnya. Kalau yang normal sih udah masuk ke 6-7 cm, tapi karena ini mungkin unik dan mungkin bentuknya juga dia nggak bisa sepanjang yang normal atau sebesar yang normal ya, jadi dia agak kecil tapi unik deh. Ya unik lah. Oke jadi itu aja mungkin yang bisa gue sedikit share tentang monoshoot body. Buat teman-teman yang baru join, gue saranin buat subscribe, terus komen juga. Kalau ada yang kurang paham boleh langsung WA, tapi jangan calling telepon langsung gitu ya, WA aja, ntar gue pasti balas chatnya. Terus di share juga ke teman-teman yang lain nanti supaya bisa saling nambah ilmu, bermanfaat juga buat yang lain. Terus juga tolong terakhir nih, tolong di komen di bawah, setuju nggak sih kalau gua nanti giveaway ini ikan shot badinya buat khusus buat subscriber gua yang bisa jawab pertanyaan gua di next konten. Nah, terus pantengin channel gua, jangan lupa dinyalain notifikasinya supaya nanti nggak telat nih, karena jawabannya bisa gua input di komen. Siapa yang cepat mungkin dia yang pertama dapat giveaway-nya. Itu aja, sekali lagi semoga sehat selalu, panjang umur dan gampang rezekinya. Thank you banget. Salam saung pibas.